Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar seputar materi dan soal-soal biologi. Masih bersama dengan guru kreatif seputar sukses UTBK dan ujian mandiri, teman-teman. Baik, ini adalah pertemuan yang kedua di pokok bahasan asal-usul kehidupan, teman-teman. Setelah video pertama sudah kami tayangkan, ini adalah pertemuan kedua di pokok bahasan yang sama ya, mengenai asal-usul kehidupan. Nah, di pertemuan kali ini saya sudah siapkan 6 soal untuk kita bahas yang sering keluar muncul di UTBK dan ujian mandiri soal terupdate, gitu ya. Nah, sebelum saya bahas, teman-teman dipersilahkan untuk melihat berkunjung ke channel YouTube kami. Banyak soal dan materi yang telah kita bahas seputar persiapan UTBK dan ujian mandiri di tahun ini, gitu ya. Baik, kita langsung saja. Nomor yang pertama, teman-teman. Baik, ini ada kue bolu nih ya. Soal pertama. Oke, kita bahas. Di soal yang pertama, teman-teman bisa perhatikan bahwa teori asal-usul kehidupan katanya disusun berdasarkan apa? Oke, ini berbicaranya penyusunan teori asal-usul kehidupan. Oke ya, konsepnya seperti ini teman-teman. Nah, asal mula kehidupan, teman-teman, itu dia sukar diketahui secara pasti bagaimana proses sebenarnya. Nah, ketika sukar diketahui itu, teman-teman, banyak para ilmuwan yang melakukan proses hipotesis. Jadi mereka melakukan sebuah percobaan sederhana, lalu dia berhipotesis, gitu ya. Nah, dari masa sebelum Masehi hingga kini, teman-teman, terdapat beberapa hipotesis, gitu ya, mengenai teori asal-usul kehidupan ini. Nah, teori dari beberapa ahli mencoba menjawab. Jadi ketika ada pertanyaan apa asal-usul kehidupan itu seperti apa, nah para peneliti mencoba menjawabnya asal mula kehidupan gitu ya. Nah, dilihat tentu dari berbagai sudut pandang berdasarkan pengetahuan saat itu, teman-teman, gitu ya. Nah, teori asal-usul kehidupan yang disampaikan para ilmuwan tersebut, teman-teman, berdasarkan hasil pengamatan masa lampau, satu ingat-ingat, gitu ya. Hasil pengamatan apa namanya? Nah, ini nih hasil pengamatan masa lampau yang perlu diketahui yang didasarkan pada apa? Jadi bukan sembarangan gitu ya. Yang didasarkan pada yang pertama penemuan fosil yang ditemukan saat ini dan kenyataan yang ada pada zaman sekarang ini. Nah, berdasarkan dua hal tersebut, teman-teman, lalu para ilmuwan mencoba berhipotesis, gitu ya. Nah, perbedaan antara fosil yang ditemukan dengan kenyataan ada di zaman sekarang ini, mereka membuat sebuah kesimpulan. Muncullah teori-teori mengenai asal-usul kehidupan, gitu ya. Itu adalah dasar para ilmuwan mengungkapkan hipotesis teori asal-usul kehidupan. Seperti itu ya. Jadi, teori asal-usul kehidupan disusun berdasarkan apa? Nah, ini ada dua jawaban, teman-teman. Yang B betul, yang D betul. Yang B berdasarkan hasil analisis data peristiwa masa lampau yang sekarang diteliti, gitu ya. Terus yang D kenyataan kehidupan yang ada sekarang. Artinya digabungkan dua konsep ini sebagai bahan rujukan para ilmuwan untuk membuat sebuah teori asal-usul kehidupan, gitu ya. Itu dia soal yang pertama. Oke. Soal yang kedua, teman-teman, kita akan lihat untuk soal yang kedua. Nah, ini dia soal yang kedua, balon ya. Di soal balon ini, teman-teman, kita perhatikan bahwa teori tentang biogenesis didukung oleh, nah ini sudah dibahas tuntas pada video pertemuan yang pertama ya. Oke, nggak apa-apa, tapi saya ulas kembali ya. Oke, di soal ini teman-teman ingin mengetahui siapa orang yang dibalik munculnya teori biogenesis. Teori biogenesis sendiri muncul dikarenakan ketidakpuasan dari teori abiogenesis ya, yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Maka sama teori ini dibantah. Nah, dengan melakukan sebuah percobaan, yang pertama ilmuannya adalah Francisco Redi. Dia membuat sebuah percobaan dengan menggunakan apa namanya daging yang disimpan di toples. Teman-teman bisa lihat di pembahasan ini di
pertemuan pertama gitu ya mengenai asal-usul kehidupan ini. Reddy menyimpulkan, nah si daging ini tidak mungkin menghasilkan kehidupan, tetapi dia muncul belatung. Nah, setelah diamati ternyata belatung itu bukan berasal dari daging, tapi berasal dari lalat yang hinggap pada daging itu. Gitu ya. Jadi diketahui sesuatu yang mati tidak akan mungkin menghasilkan kehidupan. Itu menurut Reddy. Terus percobaan yang lain juga dilakukan oleh Lazarus Spallanzani, dia dengan cara membakar atau memanaskan air kaldu di dalam sebuah tabung gitu ya. Tujuannya itu untuk disterilkan. Nah, setelah dibakar, dipanaskan, lalu satu tabung disimpan dibiarkan terbuka, satu tabung lalu ditutup rapat. Setelah beberapa minggu diperhatikan sama Lazaro, ternyata yang tidak ditutup si air kaldunya jadi keruh. Ketika diteliti, air kaldunya ada kehidupan. Sedangkan yang ditutup rapat adalah dia air kaldunya itu tetap jernih. Nah, Lazarus Spallanzani mengungkap bahwa yang terbuka ini kenapa ada kehidupan? Sebab di situ ada udara yang masuk sehingga sesuatu yang dibawa oleh udara ini dalam hal ini adalah spora bakteri ataupun spora jamur tumbuh pada air kaldu itu gitu ya. Sedangkan air yang jernih dari Lazarus Spallanzani tetap yang ditutup rapat tetap jernih gitu ya. Itu dia kesimpulan dari Lazarus Spallanzani, tidak mungkin si air kaldu ini dia menghasilkan kehidupan. Nah, dikarenakan percobaan Lazaro banyak yang membantah sebab udara tidak bisa masuk ke tabung yang ditutup rapat itu, lalu percobaan Lazaro Spallanzani disempurnakan oleh Louis Pasteur yang mengungkapkan bahwa baik si udara tabung tadi yang dicobakan oleh Lazaro Spallanzani dimodifikasi oleh Pasteur supaya udara tetap bisa masuk. Nah, modifikasinya di mana? Nah, si tabungnya itu dimodifikasi oleh Pasteur dengan menggunakan tabung leher angsa, gitu ya. Udara bisa masuk ke dalamnya, namun sesuatu yang dibawa oleh udara terjatuh di situ ada gaya gravitasi di mana massa jenis udara dengan mikroorganisme berbeda. Akibatnya, tabung yang masih terkena udara itu yang di dalamnya ada air kaldu tetap jernih. Artinya, kaldu tidak mungkin menghasilkan kehidupan. Teori yang dikeluarkan oleh Pasteur menjatuhkan teori pertama, yaitu teori abiogenesis, gitu ya. Teori abiogenesis yang menyatakan makhluk hidup berasal dari sesuatu yang mati. Nah, itu gugur oleh percobaan yang dilakukan oleh Pasteur ini. Jadi, orang-orang yang terlibatnya, para ilmuwan yang terlibatnya adalah Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Gitu ya. Kalau di sini pilihannya 1 dan 3. 1 dan 3 itu adalah B ya. 1, 2, 3, 1, 3 ya. B. Robert Hooke, Aristoteles itu dia tidak masuk ke dalam ilmuwan yang bergabung di biogenesis, gitu ya. Sedangkan Aristoteles itu dia masuknya menganut abiogenesis, gitu ya. Oke, baik. Soal nomor yang ketiga. Ini dia soal yang ketiga, kita akan lihat. Nah, ini soal yang ketiganya. Kita lihat ya mengenai percobaan Pasteur katanya. Oke, baik. Nah, di soal nomor 3 ini teman-teman bisa perhatikan bahwa untuk membantah teori generatio spontanea, tadi sudah dibahas nih, Spallanzani, Louis Pasteur menggunakan pipa berleher angsa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tadi sudah ya, sudah dibahas, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini teoritisnya. Ini adalah tabung yang sudah dimodifikasi oleh Louis Pasteur, di mana dia tabung ini diberikan sebuah pipa kecil mirip leher angsa. Makanya percobaannya dikenal dengan percobaan leher angsa Louis Pasteur itu ya. Setelah dipanaskan, jadi penyempurnaan dari percobaannya Spallanzani. Setelah dipanaskan air kaldu itu lalu dibiarkan pada kondisi biarkan terbuka, tidak ditutup rapat. Ini dia sesuatu yang dibawa oleh udara di sini berat jenisnya berbeda gitu ya. Jatuh di sini, udara mah masuk tetap ke atas. Akibatnya mikroorganisme tertumpuk di sini, tidak bisa sampai masuk ke dalam air kaldu. Air kaldunya masih tetap jernih gitu ya.
Nah, Louis Pasteur ini dia percobaannya. Seperti itu, teman-teman. Jadi tujuan adanya pipa leher angsa ini buat apa? Adalah udara memang tetap dapat bisa masuk ke dalam air kaldu gitu ya yang telah disterilkan. Tetapi mikroorganisme yang ikut bersama udara akan terperangkap gitu ya dalam lengkungan pipa karena berat jenisnya memang berbeda dengan udara. Gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya udara saja yang masuk gitu, mikroorganisme dia diam gitu ya, tertampung pada leher angsa di situ ya. Tujuannya adalah itu. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Mikroorganisme terperangkap di pipa, air kaldu dapat berhubungan dengan udara tetap dapat berhubungan gitu ya. 2 dan 4 adalah C. Gitu teman-teman ya. Ini adalah soal nomor ketiga. Oke. Soal yang keempat, nah bisa diperhatikan sama teman-teman. Ini dia soal yang keempat. Oke, di soal nomor 4 ini katanya beberapa ilmuwan berikut melakukan percobaan untuk membuktikan teori asal-usul kehidupan. Percobaan yang bertujuan untuk menyanggah teori abiogenesis ditunjukkan oleh nomor berapa? Berarti cari yang termasuk ilmuannya itu yang mendukung teori-teori biogenesis. Tadi biogenesis itu kan ada 3 orang ya, sudah kita bahas. Jadi teori abiogenesis teori abiogenesis itu dia teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari sesuatu yang mati dan diruntuhkan oleh teori biogenesis setelah bertahan sekitar 22 abad lamanya gitu ya. Nah, tokoh penganut abiogenesis sendiri di dalamnya itu ada Aristoteles, ada John Needham, ada Anthony van Leeuwenhoek yang menemukan prototip mikroskop pertama tuh ya di situ. Terus sementara tokoh penganut biogenesis yang menjatuhkan meruntuhkan teori abiogenesis adalah Francisco Redi, Lazaro Spallanzani, dan Louis Pasteur gitu ya. Kemudian teorinya apa namanya? Kemudian teori yang berkembang selanjutnya setelah biogenesis itu muncul teori yang disebut sebagai teori biokimia yang mengatakan bahwa makhluk itu berasal dari reaksi-reaksi kimia gitu ya. Ini dia teori yang ketiga yang muncul setelah biogenesis. Dia ada Alexander Oparin, ada Halden gitu ya. Terus ada Urey dan juga ada Miller. Ini adalah 4 orang yang mencetuskan teori yang ketiga yang mengatakan bahwa reaksi biokimia lah pencetus adanya kehidupan pada saat zaman purba, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya teman-teman yang bertujuan menyanggah teori abiogenesis adalah percobaan teori biogenesis yang dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh 1 dan 3, yaitu oleh Lazaro Spallanzani dan dilakukan juga oleh Louis Pasteur. Satu lagi siapa? Francisco Redi kalau ada ya. 1 dan 3. Nah, seperti itu ya, gampang teoritisnya sudah saya bahas tuntas nih untuk teman-teman ingat. Oke, soal yang kelima, teman-teman bisa diperhatikan. Soal yang kelima ini mengenai percobaan Miller. Berarti ini masuk ke percobaan teori biokimia ini ya, yang tadi teori yang ketiga nih muncul. Nah, pada soal ini katanya Stanley Miller katanya merupakan pendukung teori abiogenesis. Wah, udah dijawab ya. Stanley Miller itu dia punya teori sendiri gitu. Nah, sebab Miller katanya membuktikan bahwa gas-gas seperti metana, amonia, uap air, dan gas hidrogen bereaksi akan membentuk asam amino. Baik, kita akan bahas tuntas teoritisnya ya. Nah, teman-teman yang mencetuskan teori bahwa makhluk hidup itu berasal dari reaksi-reaksi biokimia itu pertama kalinya itu ada orang yang disebut sebagai Oparin dan Halden. Nih 2 orang ini teman-teman pencetus mereka mengatakan bahwa makhluk hidup itu dia katanya berasal dari benda yang tak hidup melalui evolusi kimia. Ada reaksi-reaksi kimia itu dicetuskan oleh Oparin dan Halden gitu ya. Jadi dari reaksi-reaksi kimia. Nah, Oparin teman-teman menjelaskan bahwa pada mulanya atmosfer bumi purba katanya itu dia di dalamnya itu ada gas-gas yang membuat dia bereaksi lalu jadilah sesuatu kehidupan gitu ya.
Nah, gas-gas itu apa? Sekarang dikenal ada metana, amonia, uap air, dan gas hidrogen. Nah, gas-gas ini diungkap gitu ya, diungkapnya itu oleh siapa? Yaitu diungkapnya itu oleh dosen ahli kimia asal dari Amerika Serikat, yaitu bernama Harold Urey. Urey menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Oparin yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari reaksi-reaksi kimia pada saat zaman bumi purba, kata Urey itu benar, gitu ya. Urey mengungkapkan senyawa-senyawa kimianya, dia menyatakan bahwa pada saat bumi purba itu banyak sekali gas-gas metana, amonia, uap air, dan gas hidrogen. Itu adalah pernyataan yang diungkapkan oleh Urey untuk menguatkan pendapat Oparin, gitu ya. Namun Urey sendiri tidak bisa mereaksikan bagaimana gas-gas tersebut sampai terbentuk jadi cikal bakal kehidupan. Gitu ya, itu juga. Nah, dilakukan sebuah percobaannya itu dilengkapi pernyataan Urey itu oleh mahasiswanya. Siapa mahasiswanya itu yang disebut sebagai Stanley Miller. Miller itu adalah muridnya Urey. Nah, dia melakukan sebuah percobaan ingin menyatukan gas-gas yang disebutkan Urey tadi pada suatu rancangan percobaan yang dilakukan Miller. Jadi Miller membuat sebuah rancangan sederhana di mana untuk menyatukan gas-gas metana, amonia, hidrogen gitu ya dan juga tadi uap air digabungkan dan dipakai loncatan-loncatan listrik sehingga besarannya itu 75.000 volt gitu ya oleh Miller digabungkan untuk seolah-olah menyamakan dengan pada saat bumi purba gitu ya. Dan ternyata di situ dihasilkan sebuah apa namanya senyawa organik gitu ya. Senyawa organiknya itu adalah asam amino. Ditemukannya oleh Miller gitu ya, dilakukan percobaannya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan kedua saja. Miller itu dia menggunakan sebuah teorinya itu termasuk ke dalam teori evolusi kimia gitu ya. Evolusi kimia dia memiliki teori sendiri yang mengatakan makhluk hidup berasal dari reaksi-reaksi kimia gitu ya. Nah, pernyataan keduanya betul. Jadi gas-gas tersebut digabungkan oleh Miller sehingga membentuk sebuah asam amino gitu ya. Senyawa organik berupa asam amino. Betul. Jadi salah betul jawabannya itu adalah D kalau salah betul itu ya. Oke, dan soal yang terakhir teman-teman yaitu soal nomor yang ke-6. Ini mengenai hasil percobaan Miller. Baik, oke. Nah, pada soal yang ke-6 ini teman-teman katanya Miller menggunakan campuran gas metana, betul tadi ya, hidrogen, amonia, dan air dalam percobaannya. Dari hasil percobaan tersebut, Miller membuktikan bahwa, oke, tadi sudah dibahas, ya nggak apa-apa, kita bahas lagi. Nah, Miller ini teman-teman, dia membuat sebuah model, tadi sudah saya sebutkan, modelnya itu model percobaan sederhana, gitu ya, di mana melakukan tahapan-tahapan reaksinya itu seperti apa. Tadi sudah disebutkan bahannya itu kan ada metana yang diungkap oleh Urey, gitu ya, ada air, ada amonia, dan ada hidrogen. Kalau kata Oparin dan Urey itu mereka itu digabungkan oleh halilintar pada saat zaman bumi purba. Tetapi dicobakannya oleh apa namanya oleh Miller ini tidak mungkin kan menggunakan halilintar. Lalu dicobakannya itu dengan menggunakan aliran listrik gitu ya dengan urutan seperti ini. Pertama, gas metana, amonia, dan hidrogen dimasukkan ke dalam alat percobaan melalui keran gitu ya yang terdapat pada perangkat alatnya Miller ini. Nah, nanti di dalam labu sudah dimasukkan air sebelumnya untuk dipanaskan biar dia menguap gitu ya, jadi uap air. Nanti uap airnya ini dia akan mendorong gas-gas yang tadi, metana, amonia, hidrogen gitu ya, menuju ke dalam bilik bola reaksi yang di dalamnya ada loncatan-loncatan listrik yang diberi 75.000 volt. Nah, di situ digabungkan pengganti halilintar teman-teman gitu ya. Nah, setelah itu ternyata terbentuk zat yang baru dari ketiga gas tersebut gitu ya setelah digabungkan dengan uap air dan listrik.
Nah, zat baru tersebut ternyata didinginkan, setelah didinginkan lalu dicek. Ternyata di dalamnya teman-teman itu mengandung asam amino, mengandung asam hidroksi, mengandung HCN, mengandung urea gitu ya. Ada juga ribosa ada di situ gitu ya. Nah, asam amino inilah yang dianggap merupakan sebuah komponen kehidupan seperti itu ya di dalam percobaannya itu. Jadi jawabannya adalah asam amino merupakan dasar dari suatu kehidupan. Itu yang disimpulkan oleh dari percobaannya Miller membuktikan tersebut, gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah E untuk soal di pertemuan ini. Baik, teman-teman. Nah, saya cukupkan dulu sekian untuk pertemuan kedua di pembahasan tentang asal-usul kehidupan. Ada satu pertemuan kembali, yaitu pertemuan ketiga yang membahas tentang soal-soal yang sering muncul pada asal-usul kehidupan. Oke, simak saja soal berikutnya ya. Tunggu sama teman-teman bisa berkunjung di channel YouTube kami. Banyak soal yang telah kami bahas ya. Silakan bisa manfaatkan sama teman-teman. Itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kedua pada asal-usul kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.